Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ayu Wandira dari kelas 10A OTKP. Cerita hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat, Syahrial. Setelah berapa lama di kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Setelah berapa lama, Tuan Putri Siti Kendi pun hamil dan bersalin 2 orang putra. Yang tua keluar dengan panah dan yang muda keluar dengan pedang. Maka Baginda pun menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah berapa lamanya, 2 orang anak itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititah pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Lalu mereka dititah mengaji kitab suci, fikih, hingga saraf tafsir diketahuinya. Setelah itu, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Baginda bimbang, tak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari. Maka datanglah pada suatu hari, hujan pun turunlah, dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah beberapa jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang. Kemudian dibukanya serta dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Lalu muncullah Putri Ratnasari dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang tersebut. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang luas. Lalu ia bertemu sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok paras. Tak berapa lamanya, Putri Kemalasari sakit mata. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka menyerahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa dan diperaskannya susu harimau itu ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri ke Buraksa
apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa bagaimana cara membunuh Buraksa. Lalu nenek raksasa memberikan seekor kuda hijau kepada Indra bangsawan. Indra bangsawan pun berhasil dan segera menyelamatkan putri. Dan pada akhirnya Indra bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up.